Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema hari ini yang akan kita renungkan berkaitan dengan kesempatan bersaksi. Ditangkap dan dianiaya merupakan hal yang amat menakutkan. Sebagai manusia normal tentu ada rasa takut jika membayangkan diri kita akan dianiaya, dan tentu juga kita akan berusaha menghindar darinya. Dari diri kita sendiri tentu tidak akan mampu menghadapi dan menanggung penganiayaan. Tetapi jika kita memiliki iman dan cinta yang besar, maka kita dapat menghadapinya. Hari ini telah dibuktikan oleh Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan yang kita peringati hari ini. Santo Andreas dan para martir Vietnam lainnya telah menanggung siksaan dan penganiayaan hingga akhirnya wafat sebagai martir. Sampai akhir hidupnya mereka tetap setia pada imannya akan Yesus Kristus. Hal ini merupakan rahmat besar yang diterimanya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus masuk ke dalam Bait Allah. Kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, ia berbicara keras tentang tindakan orang-orang itu yang menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun. Meskipun para ahli Taurat dan orang-orang terkemuka bangsa Yahudi berupaya keras untuk membunuhnya, namun mereka tak berdaya untuk menangkap Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu benar. Kata-kata Yesus memikat banyak orang untuk mendengarkannya di rumah kudus Allah. Sabda Yesus begitu mendengar dan menggugah hati orang. Niat jahat kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat tak mendapat peluang untuk diwujudkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hari ini kita mendengar di dalam Injil suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Yesus marah besar kepada orang-orang di Bait Allah. Lewat peristiwa ini kita diingatkan oleh Yesus sendiri supaya kita lebih menghormati gereja yang adalah rumah Tuhan sendiri, tempat yang kudus di mana Tuhan itu bersemayam. Melalui kemarahan Yesus kita disadarkan bahwa gereja adalah tempat untuk berdoa dan berdialog dengan Tuhan, bukan tempat untuk berjual beli. Marilah kita bersama-sama mengubah sikap kita yang kurang menghormati rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian semua doa dan keluarga kita, juga orang-orang yang kita kasih, aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.